Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Waktu Indonesia Belajar. Tentunya para pembelajar untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Hari ini WIB akan melanjutkan materi yang sempat tertinggal, tertunda, yaitu tentang inverse fungsi atau fungsi inverse. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang fungsi komposisi. Oke, kita lihat definisi dari fungsi inverse seperti yang di atas. Oke. Kita lihat jika suatu fungsi f adalah fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, maka kita dapat menemukan fungsi balikan. Ini disebut dengan inverse atau inversi dari f tersebut. Jadi syarat dari suatu fungsi memiliki fungsi balikan itu harus satu-satu. Definisi dari fungsi satu-satu ini sudah kami jelaskan di video yang pertama, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, simbolnya simbol dari inverse fungsi itu disimbolkan seperti ini, f pangkat minus 1. Nah, di sini ada ilustrasi, ada ilustrasi dua himpunan A dan B. Nah, jika sebelumnya kita selalu menggunakan selalu menuliskan fx fx sama dengan y coba adik-adik lihat di sini. Ini adalah nilai x dipetakan ke himpunan B melalui fungsi fx menghasilkan nilai y. Nah, sekarang fungsi inverse di sini membalik arah pemetaannya, Jadi sekarang dari himpunan y ini, himpunan B ini akan dipetakan kembali ke himpunan A. Inilah yang disebut dengan fungsi inverse. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita belajar x dipetakan ke y. Nah, sekarang kita mau balik, bagaimana fungsi baliknya kalau dari y menuju x dipetakan ke x. Inilah yang disebut dengan fungsi inverse, Nah, jadi kalau misalnya di sini saya akan mengambil angka 5 misalnya, dipetakan ke B melalui fungsi fx menghasilkan angka 10, maka ketika saya balik, angka 10 ini saya petakan ke sini dengan menggunakan fungsi inverse ini, maka harus menghasilkan minus 5. Seperti itu yang dimaksud dengan fungsi inverse. Dan sekali lagi, tidak semua fungsi memiliki inverse, karena harus ada syarat satu-satu yang harus dipenuhi. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi fungsi yang berkoresponden satu-satu juga sering disebut dengan fungsi invertible, dapat dibalik. Nah, sementara fungsi yang tidak dapat dibalik atau not invertible jika fungsi tersebut bukan atau tidak berkoresponden satu-satu. Saya mengingatkan saja koresponden satu-satu itu maksudnya seperti ini koresponden satu-satu itu maksudnya jika ada dua himpunan A dan B, setiap elemen di B ini itu memiliki pasangan tepat satu di A, apakah ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu dia. Jadi setiap elemen di B, jadi yang kita fokusnya adalah B, itu memiliki pasangan tepat satu di memiliki pasangan di A, satu. Oke, ini yang disebut dengan fungsi satu-satu, Nah, contoh misalnya fungsi yang bukan satu-satu, misalnya seperti ini, Ini misalnya elemen-elemennya dari himpunan B, ini himpunan A.
di sini ada 2 elemen ya. Nah, ternyata 2 elemen di A ini misalnya dia memiliki peta seperti ini, dan ini juga ke sini. Nah, ini bukan satu-satu, karena ada unsur di B ini yang memiliki 2 peta ya. Karena kenapa? Ketika misalnya di sini kita bisa ada fungsi inverse-nya ya. Nah, ini Y. Nah, ini fungsi inverse ini susah menemukan satu bilangan yang diinput ke dalam fungsi itu menghasilkan 2 bilangan di sini. Ya, makanya fungsi yang bukan satu-satu itu tidak bisa menemukan fungsi inverse-nya. Ya, jadi syaratnya dia harus satu-satu seperti ini. Oke. Ya, kita lihat contoh di slide berikutnya. Ya, kita lihat. Ya, fx sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden satu-satu. Nah, silahkan dibuktikan. Nah, bagaimana pembuktiannya untuk menentukan bahwa fungsi tersebut adalah satu-satu? Ya, cukup sederhana ya. Kita cukup mengambil 2 buah angka, dan biasanya 2 buah angka ini ya kita mengambil angka yang positif dan negatif ya. Misalnya ya, kita mau buktikan ya, fx sama dengan x kurang 1. Di sini pertama saya mengambil nilai x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 2 ya. Coba kita buktikan. Kita masukkan ke sana, f2 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. Sekarang kita masukkan f minus 2, apakah sama nilainya? Berapa? Minus 2 kurang 1 sama dengan minus 3. Nah, ini kalau kita ilustrasikan dalam diagram ya arah panah seperti ini ya. Ini A dan B ya. Di sini 2, di sini minus 2 ya. Maka 2 ini dipetakan ke B menghasilkan 1 ya. Minus 2 ini dipetakan ke B menghasilkan minus 3 ya. 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 Jadi seperti inilah ini maksud dengan fungsi satu-satu ya. Ketika kita bisa menemukan 2 buah angka yang ini hanya uji coba ya, uji coba 2 angka, ternyata 2 angka ini tidak tidak mengarah pada atau tidak memetakan pada satu buah bilangan ya. Nah, ketika dia sudah dapat dipastikan berkoresponden satu-satu, maka dapat kita kerjakan seperti ini. Nah, langkah yang pertama yaitu fx ini kita misalkan dengan y supaya lebih mudah ya. Jadi fx yang ini ya, ini kita misalkan menjadi y sehingga bentuknya seperti ini ya. Ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi y sama dengan x kurang 1. Ya, jadi fungsi inverse di sini sebenarnya secara mudahnya adalah tinggal mengubah persamaan ini ya. Jadi y sama dengan ini, y sama dengan titik-titik, itu menjadi x sama dengan titik-titik. Jadi tinggal diubah saja seperti ini ya. Jadi y sama dengan titik-titik kita ubah menjadi x sama dengan ya sekian ya, sehingga diperoleh ya. Jadi cara mengubahnya kan cukup mudah ya. Ini tinggal dipindahkan minus 1 ke sebelah sini menjadi plus. Jadilah x sama dengan y tambah 1 ya. Jadi inilah fungsi inverse-nya ya. Inilah fungsi inverse dari fx sama dengan x kurang 1. Oke, ini dia ya. Jadi karena kita sudah bisa menemukan x sama dengan y tambah 1 ya, tinggal kita ganti variabel-variabelnya, kita ganti menjadi x
ini juga kita ganti jadi X, ya. Ini cuma diganti saja. Kita buktikan, ya. Kita buktikan apakah fungsi inverse-nya sudah tepat, ya. Kita buktikan. Ya. Kita coba buktikan apakah fungsi inverse-nya ini sudah tepat. Ya, di sini kita coba membuktikannya. Kita akan mengambil sebuah angka, ya. Kita akan mengambil sebuah angka dan kita terlebih dahulu ujikan dengan fungsi fx, ya. Ya, terlebih dahulu kita menguji dengan fungsi fx, yaitu x kurang 1, ya. Misalnya x-nya saya mengambil nilai -3, ya. Maka fx berubah menjadi f-3 itu sama dengan -3 kurangi 1 atau sama dengan -4. Nah, sekarang kita mau balik, ya. Jadi ini y sama dengan -4. Sekarang kita mau balik. -4 kita masukkan ke fungsi inverse, apakah nanti memperoleh -3? Ya, kita balik, ya. Coba kita masukkan f inverse x sama dengan x tambah 1. Jadi -4 ini kita masukkan ke sini, ya. Jadi f inverse 4 -4, ya, itu sama dengan -4 tambah 1. Ya, berarti hasilnya adalah -3, dan ternyata betul, ya. Ini kembali ke sini. Nah, ya, berarti fungsi inverse yang ini sudah tepat, ya. Ini sudah tepat, ya. Karena ketika dia tidak kembali ke -3, berarti fungsi ini salah, ya. Ketika kita masukkan -4, ya, inilah yang dimaksud dengan fungsi inverse, yaitu fungsi yang dapat dibalik. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk diagram panah seperti ini, ya, tadi, ya. Berarti di sini x-nya -3, saya petakan ke sini dengan fungsi fx, ya, saya mendapatkan -4. Nah, kalau -4 ini saya petakan ke sini dengan fungsi inverse-nya, ya, maka dia harus mendapatkan -3. Dan ini kita sudah lihat nih. Ini dia. Dapat -3. Sehingga fungsi inverse-nya sudah tepat. Oke. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat. Oke. Nah, ini ada fungsi inverse yang cukup kompleks, ya, karena dia berbentuk pembagian, ya. Ya, tidak apa-apa, kita coba kerjakan, ya. Langkah yang pertama, kita misalkan fx-nya dengan y, ya, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan x tambah 3, ya, per 4x tambah 1, ya. Di sini kita lakukan perkalian silang, ya. Ingat sekali lagi, kita mau berusaha mengubah ini menjadi x sama dengan sekian-sekian, ya. Ini kan y sama dengan, ya. Nah, ini kita mau ubah menjadi x sama dengan sekian-sekian. Nah, caranya terlebih dahulu kita kali silang, ini kali naik 4x tambah 1-nya dengan y, yang menghasilkan seperti ini, ya. Kita kali, ini tetap sama x tambah 3. Oke. Terus kita kali masuk, ya. Berarti 4xy ditambah y sama dengan x tambah 3. Ya, kita kumpulkan semua yang memiliki variabel x, kita kumpulkan semua di ruas kiri sama dengan, yang tidak ada variabel x-nya kita kumpulkan di ruas kanan sama dengan, ya. Seperti ini x-nya pindah ke sini, ini y pindah ke sini, ya. Ini x berubah menjadi minus 4xy dikurangi x sama dengan 3, ini pindah kurangi y, ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan, ya. Berarti dari sini saya bisa keluarkan x-nya, ya. Saya bisa keluarkan x dari sini. Jadi x dalam kurung 4y kurang 1, ya. Sama dengan 3 kurang y. Jelas, ya? Oke. Karena di sini adalah bentuk perkalian, ya. Bentuk perkalian, maka 4y kurang 1 ini saya pindahkan ke ruas kanan, ya. Tersisalah x di sini. Nah, karena dia perkalian, ketika dia pindah berubah menjadi pembagi, ya. 3y per
4Y kurang 1. Nah, inilah inverse-nya, karena kita telah mengubah menjadi X sama dengan. Jadi inilah fungsi inverse-nya. Jadi ketika kita tuliskan inverse Y, ya, ini tinggal kita ganti semua. Ya, itu sama dengan 3. Bukan Y ya, kita ganti saja jadi X. Ya, kita ganti X inverse X ya. Kita ganti dengan yang X inverse X sama dengan 3X dikurangi 4X kurangi 1. Jadi kita tinggal mengganti semua nilai variabel-variabel ini dengan X. Ya, inilah fungsi inverse-nya. Ya, mungkin kita boleh uji ya. Mungkin kita boleh uji apakah betul fungsi inverse-nya seperti itu. Ya. Nah, misal saya mengambil nilai yang sederhana ya. X sama dengan 1 ya. Nah, kita uji di fx. Ya, maka 1 ini akan dipetakan ke X tambah 3 ya. Kita tulis dulu per 4X tambah 1. Ya, ini saya masukkan 1 seperti 1 tambah 3 per 4 kali 1 tambah 1. Ya, ini sama dengan 4 per 5. Nah, ini adalah hasil peta ketika fx-nya x-nya adalah 1. Nah, sekarang kita mau lihat ketika 4 per 5 ini saya masukkan ke fungsi inverse, maka dia harus menghasilkan nilai 1. Kita balik ya. Oke, kita balik dengan menggunakan persamaan ini. Ya. F inverse 4 per 5 Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini 4 per 5 saya masukkan ke dalam fungsi inverse-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini 4 per 5 ini kita akan masukkan ke fungsi inverse-nya. Jadi 3 dikurangi 4 per 5 dibagi 4 dikali 4 per 5 ya, dikurangi 1 ya. Sekali lagi, hasil akhir dari fungsi inverse ini, fungsi balikan ini nantinya harus sama dengan 1 ya. Nah, untuk proses selanjutnya ya silahkan adik-adik lanjutkan ya. Yang jelasnya akan menghasilkan nilai 1 ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh yang ketiga, coba adik-adik perhatikan ya. Ini ada fungsi fx ya. Ada fungsi fx x berpangkat 2 ditambah 1 ya. Ini ada fungsi fx x pangkat 2 tambah 1. Nah, fungsi ini bukan merupakan fungsi satu-satu ya. Ya, kenapa? Coba kita mengambil 2x ya.
Coba kita mengambil X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2 ya. Coba kita masukkan ke fungsinya ya, ke fungsi asalnya. Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 ya. Saya masukkan angka 2, berarti 4 tambah 1 ya, sama dengan 5. Nah, saya masukkan nilai F minus 2 ya. Ini akan menghasilkan minus 2 pangkat 2 ditambah 1, ini sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini memiliki dua nilai yang sama ya. Jadi kalau digambarkan ya, digambarkan dalam diagram panah seperti ini ya. Ini himpunan A, himpunan B ya. 2 dan minus 2 ya. Di sini 5, dia akan mengarah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah bukan fungsi satu-satu ya. Bukan fungsi satu-satu karena angka 5 ini memiliki dua pasangan di A. Ya, ini menyalahi syarat dari suatu fungsi untuk memiliki inverse. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang tidak memiliki inverse atau tidak bisa diinverskan ya, not invertible. Oke ya. Ya. Jadi tidak semua fungsi memiliki inverse ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah inverse dari fungsi komposisi ya. Namun untuk materi ini ya, kami tidak dapat jelaskan ya, karena berhubung waktu yang cukup banyak ya, cukup panjang. Jadi silahkan mencari referensi mengenai materi ini, dan ini adalah referensi atau materi tambahan ya. Oke. Nah, berikutnya ya, selain fungsi yang kita jelaskan di video-video sebelumnya, ada fungsi khusus ya yang sering digunakan dalam matematika diskrit atau lebih khusus ya, seperti ini adalah fungsi nilai mutlak, fungsi floor, ceiling, modulo, faktorial, eksponen, logaritma, dan seterusnya. Ini ada cukup banyak ya fungsi khusus. Namun ya, kami di sini tidak menjelaskan lagi satu persatu berhubung waktu yang cukup panjang ya. Jadi boleh silahkan adik-adik mencari referensi mengenai fungsi-fungsi khusus ini. Ya, terima kasih telah menyimak materinya dari video yang pertama tentang fungsi komposisi, dan lanjutan video ini yaitu tentang inverse fungsi. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, karena berbagi adalah bentuk nyata mensyukuri apa yang telah diperoleh. Dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.